Bangsa Viking dikenal sebagai bangsa kuat, handal, dan tak mengenal ampun kepada musuhnya. Pelatihan dan pembentukan karakter yang matang, serta dibekali perlengkapan yang mumpuni, membuat bangsa Viking semakin terlihat percaya diri saat berkelana untuk memenuhi hasrat keserakahannya. Tanpa rasa takut, mereka terus mengarungi lautan luas dan mencari kekayaan dari deretan negara makmur. Aksi brutal pun kerap mereka lakukan agar dapat melumpuhkan lawan dan harta. Tak dapat dipungkiri, bangsa yang satu ini memang sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan faktanya, keberadaan mereka justru memiliki pengaruh yang cukup besar pada banyak hal di dunia, mulai dari keberadaan bangsa lain hingga jejak keberadaan agama Islam. Dan setelah pertarungan ganas dan brutal bangsa Viking di Pulau Sarema, pertarungan demi pertarungan yang tak kalah banyak menelan korban turut berlangsung di wilayah lain, mulai dari Prancis hingga Inggris. Lantas, seperti apakah kisah pertarungan paling mengerikan yang dilakukan bangsa Viking? Bagaimanakah berakhirnya era bangsa paling brutal ini? Serta adakah bukti yang memperkuat keberadaan bangsa Viking? Inilah kelanjutan mini series Viking, bangsa paling ditakuti di dunia, bagian kedua. Setelah Pulau Sarema, tepat sekitar abad ke-9, bangsa Viking kembali melakukan aksi penyerangan sadis di negara lain. Kali ini, mereka mengincar lebih dari 120 pemukiman di wilayah barat laut Prancis. Konon, di wilayah tersebut, bangsa Viking membantai sebagian besar warga di sana. Bangsa Viking juga menghancurkan sebuah bangunan gereja yang dijadikan tempat penyimpanan harta karun. Tak cukup menghancurkan wilayah dan menjarah harta, mereka juga memperbudak warga yang belum dibantainya. Di Prancis Utara, bangsa Viking berlayar menyusuri sungai-sungai, lalu menjarah harta yang dimiliki masyarakat sekitar. Sedangkan di wilayah Eropa Barat, para perompak sadis ini berhasil memeras sekitar 14% perekonomian wilayah tersebut. Seperti aksi-aksi sebelumnya, dalam mencapai ambisi menguasai wilayah-wilayah ini, bangsa Viking tak segan menghabisi nyawa siapapun yang menghalanginya. Salah satu aksi perompakan bangsa Viking paling mengguncang dunia adalah saat mereka mendaratkan pasukan besar di negara Inggris pada tahun 865 Masehi. Kabarnya saat itu mereka mengincar sebuah kerajaan makmur yang mulai goyah, Anglo-Saxon. Dengan tega, mereka melakukan penjarahan sporadis yang berujung pada peperangan dahsyat. Peperangan kali ini menyisakan ratusan bahkan ribuan jasad yang membusuk di medan perang. Peristiwa ini dijuluki sebagai peperangan paling mengerikan yang dilakukan bangsa Viking. Jika begitu kuat dan perkasa, kemana kemudian perginya bangsa Viking ini? Runtuhnya masa kejayaan suatu bangsa besar memang tak dapat dihindari. Pun begitu yang terjadi dengan bangsa Viking. Sekitar tahun 900 Masehi, serangan-serangan besar yang biasa dilakukan bangsa paling brutal di benua Eropa ini mulai surut. Penyebab utamanya masih menjadi misteri. Yang pasti, peperangan kecil yang mulai sering terjadi di antara kaum Viking dengan kerajaan di sekitarnya menjadikan fokus mereka terpecah. Selain itu, masuknya ajaran agama serta hasrat untuk mendapat hidup yang lebih tentram menjadikan bangsa ini mulai terpencar. Menurut cerita, salah satu kejatuhan bangsa Viking yang paling nyata terlihat pada tahun 970 Masehi. Pada masa ini, kerajaan-kerajaan bangsa Viking di Inggris dan Irlandia mampu ditaklukkan oleh kerajaan setempat. Aksi brutal terakhir bangsa Viking adalah saat mereka kembali menyerang wilayah Inggris pada tahun 1066. Kala itu pertarungan dipimpin oleh Harald Hardrada, orang Viking asal Norwegia. Namun sebuah anomali terjadi. Tak seperti biasanya, pada pertarungan kali ini bangsa Viking mengalami kekalahan. Bahkan sang pemimpin Harald dikabarkan tewas terbunuh.
Sejak pertarungan terakhir inilah hasrat perang bangsa Viking menjadi sangat redup. Dan akhirnya hampir seluruh kaum bangsa ini memutuskan untuk kembali bertani dan berdagang serta meninggalkan perang dan penjarahan. Masyarakat yang hidup di zaman modern seperti sekarang ini mungkin hanya sedikit yang masih mengetahui secara persis kisah keberadaan bangsa Viking. Cukup banyaknya informasi yang beredar membuat masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah kisah perihal bangsa Viking yang selama ini diceritakan secara turun-temurun memang benar adanya? Benarkah mereka merupakan kaum brutal yang rela melakukan hal-hal bengis demi memenuhi hasrat keserakahan? Beberapa bukti penemuan yang berhasil dipecahkan oleh para arkeolog seakan menjawab semua rasa penasaran masyarakat. Bukti pertama datang dari negara Skotlandia. Selama 1 tahun penuh, para ilmuwan setempat meneliti harta peninggalan bangsa Viking di Taman Industri yang terletak di sebelah selatan Edinburgh, Skotlandia. Harta yang diperkirakan merupakan hasil jarahan yang ditimbun selama 1100 tahun di barat daya Skotlandia ini terdiri dari tumpukan batang emas murni, 9 bros perak, liontin emas, jepit emas berbentuk burung, hingga kain Samite Sutra. Dari hasil temuan ini dapat disimpulkan bahwa bangsa Viking merupakan kaum yang sangat mencintai keindahan dan memiliki selera yang baik. Bukti selanjutnya ditemukan di Estonia pada 2008 lalu. Estonia, salah satu wilayah jarahan bangsa Viking, akhirnya dapat mengungkapkan bagaimana kekejaman bangsa Viking saat menjadi perompak melalui penemuan 2 bangkai kapal yang terkubur bersama tulang belulang jasad para petarung. Menurut para ilmuwan, ini merupakan penemuan paling jelas yang berhasil diselidiki. Dan penemuan yang paling menggemparkan dari bangsa Viking datang dari pusat perdagangan tua Birka, Swedia. Di tempat ini ditemukan jasad komandan yang ternyata berjenis kelamin perempuan. Diduga komandan bernama Ingen Royd atau dalam bahasa Indonesia berarti gadis merah adalah orang yang memimpin armada kapal Viking ke Irlandia pada abad ke-10. Kepastian mengenai jenis kelamin berhasil ditemukan usai menganalisis kerangka tulang seperti tulang rahang bawah dan tulang panggul. Dan kepastian mengenai sosok tersebut adalah seorang komandan bangsa Viking terlihat dari pion permainan yang terletak di pangkuannya. Pion ini menandakan bahwa ia merupakan sosok yang dihormati. Yang tak kalah mencengangkan, dalam makam sang komandan wanita turut ditemukan pula sebuah cincin bertuliskan lafaz Allah. Beberapa ilmuwan percaya bahwa cincin ini membuktikan bahwa bangsa Viking dan peradaban Islam memang pernah bertemu pada abad ke-9 dan ke-10. Muncul pula dugaan bahwa sebagian pelaut Viking memang telah menganut agama Islam. Dugaan-dugaan ini semakin diperkuat lewat catatan tertanggal 921 Masehi yang menyatakan bahwa pedagang dari Baghdad membeli perak dan barang bawaan pengembaraan Viking di Laut Kaspia atau sekarang dikenal sebagai negara Rusia. Dan pemirsa, itulah akhir dari kisah mini series Viking, bangsa paling menakutkan di dunia versi On The Spot.